like, and subscribe. Thank you for following Alifa Jaya Production. Bab 64. Resonansi cahaya dan gelap. Pintu rahasia kuil menutup dengan dentuman berat, memisahkan Arya, Bayu, dan Xin Yue dari dunia luar, dan dari Raga, yang tergeletak di tanah dengan tombak jenderal bayangan pertama menembus dadanya. Suara gemuruh pintu bercampur dengan tawa dingin jenderal yang bergema di luar, bagaikan cemoohan dari kematian itu sendiri. Di dalam lorong gelap kuil, cahaya merah dari inti energi kegelapan di ujung ruang berkedip-kedip seperti jantung raksasa, memenuhi udara dengan tekanan yang membuat napas terasa seperti menghirup asap beracun. Arya jatuh berlutut, tangannya gemetar memegang pedang naga yang masih berdenyut. Air mata panas mengalir di pipinya, wajah Raga yang tersenyum lemah sebelum pintu menutup terpatri di pikirannya. Raga. Tidak, bisiknya. Suaranya pecah. Rasa bersalah menghantam seperti palu, liontin giok di dadanya, yang seharusnya menjadi kunci kemenangan, justru membawa mereka ke jebakan ini. Bayu meraih bahu Arya, matanya penuh kekhawatiran tapi tegas. Arya, kita harus lanjut. Raga mempertaruhkan nyawanya untuk membuka jalan ini. Jangan sia-siakan, suaranya bergetar. Tapi teknik angin pusaran langitnya tetap aktif, menciptakan arus udara ringan untuk menjaga kabut gelap di lorong agar tidak mendekat. Xin Yue, yang bersandar di dinding dengan luka es hitam di lengannya, mendesis kesakitan. Formasi di ruang ini. Tingkat ke-9, katanya, suaranya lemah tapi penuh analisis. Inti energi kegelapan itu dilindungi lapisan spiritual yang bisa menghancurkan kita jika salah langkah. Liontinmu. Itu satu-satunya harapan. Arya menatap liontin giok hijau di dadanya, yang kini berdenyut lebih cepat, cahayanya bertabrakan dengan kilatan merah dari kristal di ujung lorong. Setiap denyut terasa seperti tusukan di jiwanya, membawa bisikan halus suara ibunya, Dewi Kinara. Arya, anakku. Cahaya sejati bukanlah yang menerangi, tapi yang menuntun jiwa yang hilang. Bisikan itu membawa visi, Sari, terikat di sel gelap, wajahnya pucat dan mata penuh ketakutan. Arya. Cepat. Kemudian, gambar berganti ke Maharaja Kinara, ayahnya, berdiri di hadapan Pangeran Kelam di medan perang kuno, pedangnya bersinar melawan kegelapan. Inti itu adalah jantung Pangeran Kelam. Hancurkan, tapi waspadai harga yang harus dibayar. Arya bangkit, menyeka air mata dengan punggung tangan. Kita hancurkan kristal itu, katanya, suaranya kini penuh tekad meski dadanya masih sesak. Untuk Raga. Untuk Sari. Untuk semua yang telah dikorbankan. Ia melangkah menuju cahaya merah. Pedang naga di tangannya mulai memancarkan aura ungu dari esensi naga keempat, bayangan cahaya, teknik yang baru ia sadari keberadaannya di tengah pertempuran sebelumnya. Lorong kuil sempit dan dipenuhi ukiran simbol kuno yang membuat mata sakit jika ditatap terlalu lama. Setiap langkah terasa seperti melawan arus lautan, energi gelap dari inti kegelapan menekan kultivasi mereka. Bayu bergerak di samping Arya. Anginnya membentuk perisai tipis untuk menahan tekanan. Persepsiku terganggu, gumamnya. Kabut di sini hidup seperti memiliki kesadaran sendiri. Xin Yue, meski lemah, membuat gestur untuk mengaktifkan ilusi pelindung, menyamarkan jejak spiritual mereka dari formasi kuil. Jika kita salah langkah, formasi ini akan memanggil roh-roh penjaga. Kita tidak akan bertahan melawan mereka dalam kondisi ini. Saat mereka mendekati ujung lorong, ruang terbuka menjadi aula besar berbentuk lingkaran, dengan inti energi kegelapan mengambang di tengah, dikelilingi oleh pilar-pilar batu hitam yang memancarkan asap gelap. Kristal merah itu, sebesar kepala naga, berdenyut dengan ritme yang tidak wajar, setiap pulsa melepaskan gelombang energi yang membuat lantai bergetar. Arya merasakan lapisan keempatnya tertekan,
seolah jiwanya ditarik ke dalam kristal. Tiba-tiba, kabut di sekitar kristal membentuk wajah-wajah hantu, roh pendekar yang gugur. Wajah mereka terdistorsi oleh penderitaan. Pewaris, kau tidak layak, bisik mereka. Suara mereka menusuk pikiran seperti pisau. Bayu menutup telinga, wajahnya pucat. Ini jurus 1000 arwah. Pangeran Kelam mengendalikan roh-roh ini melalui kristal. Arya menggenggam liontin giok, berusaha fokus. Cahaya hijau dari liontin tiba-tiba meledak, membentuk perisai cahaya yang menahan bisikan roh-roh itu. Tapi setiap detik perisai aktif, Arya merasakan energi spiritualnya terkuras cepat. Aku harus mendekat, teriaknya, melompat ke arah kristal. Tapi sebelum ia mencapai pilar terdekat, formasi kuil aktif, lantai menyala dengan rune merah, dan 4 roh penjaga muncul, masing-masing memegang senjata bayangan, pedang, tombak, kapak, dan rantai. Konflik meledak. Bayu berputar, menciptakan tornado kecil untuk menahan roh pedang, tapi bilah bayangan itu memotong anginnya seperti kain. Xin Yue melemparkan ilusi untuk mengelabui roh rantai, tapi racun di lengannya membuat gerakannya lambat, dan rantai bayangan hampir melilit lehernya. Arya menghadapi roh tombak dan kapak sekaligus, pedang naganya berbenturan dengan senjata mereka, menciptakan percikan energi yang menyala di kegelapan. Bayu, Xin Yue, tahan mereka, perintah Arya, matanya terkunci pada kristal. Ia melompat ke pilar terdekat, tapi roh tombak menyerang dengan kecepatan kilat, meninggalkan luka dangkal di pahanya. Rasa sakit membakar, tapi Arya mengabaikannya, mendorong lapisan keempat hingga batasnya. Melalui mata ungunya, ia melihat aliran energi dari kristal, seperti tali-tali hitam yang terhubung ke seluruh kuil, mungkin ke seluruh lembah 1000 kabut. Liontin ini bisa mengganggu ikatan itu, gumam Arya. Ia mengarahkan liontin ke kristal, dan cahaya hijau bertabrakan dengan cahaya merah, menciptakan ledakan energi kecil yang membuat ruangan berguncang. Roh-roh penjaga menjerit, gerakan mereka kacau sejenak. Tapi efeknya tidak bertahan lama, kristal pulih, dan gelombang energi gelap yang lebih kuat menghantam, membuat Arya terpental ke dinding. Bayu berteriak, Arya, kita tidak bisa bertahan lama. Anginnya mulai melemah, dan roh pedang hampir memenggalnya. Xin Yue, dengan napas tersengal, berhasil mengikat roh rantai dengan ilusi, tapi ia jatuh berlutut, racun es hitam di lengannya menyebar ke bahunya. Formasi ini terlalu kuat. Kita butuh sesuatu yang lebih besar, katanya. Arya bangkit, darah menetes dari luka di pahanya. Ia mendengar suara Dewi Kinara lagi. Inti itu bukan hanya kekuatan, ia adalah jiwa yang terperangkap. Hancurkan, tapi kau harus mengorbankan sebagian jiwamu untuk membuka ikatannya. Arya tersentak. Mengorbankan jiwa? Harga itu terlalu besar, tapi wajah Sari, Raga, dan ribuan korban kultus naga hitam melintas di pikirannya. Ia tidak punya pilihan. Dengan teriakan penuh tekad, Arya melompat lagi, kali ini menuangkan seluruh energi spiritualnya ke pedang naga. Esensi naga keempat menyala terang, menciptakan gelombang cahaya ungu yang menghantam kristal. Ledakan energi membuat pilar-pilar retak, dan roh-roh penjaga menjerit lebih keras. Tapi kristal tidak hancur, malah membalas dengan gelombang kegelapan yang menyerang jiwa Arya, membuatnya berlutut dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Arya, teriak Bayu, mencoba mendekat tapi dihentikan oleh roh pedang. Xin Yue, dengan sisa kekuatan, melemparkan ilusi terakhir untuk mengalihkan perhatian roh kapak, tapi ia pingsan, tubuhnya gemetar karena racun. Tiba-tiba, suara retakan keras menggema di luar pintu. Arya, aku belum selesai. Itu suara Raga, entah bagaimana, ia masih hidup. Pintu rahasia meledak terbuka, dan Raga masuk dengan kapak retak di tangan, tubuhnya penuh darah dan luka, tapi matanya menyala dengan semangat.
Tinju gunung bergetar, pukulan terakhir, teriaknya, menghantam lantai dengan kekuatan penuh. Gelombang kejut menghancurkan dua pilar, melemahkan formasi dan membuat roh-roh penjaga goyah. Arya memanfaatkan momen itu. Ia menyentuh kristal dengan liontin giok, dan cahaya hijau meledak, membentuk retakan kecil di permukaan kristal. Tapi pada saat yang sama, energi gelap membanjiri tubuhnya, membuatnya menjerit. Penglihatannya kabur, dan ia merasakan jiwanya seperti ditarik ke dalam jurang. Sari. Raga. Maafkan aku, bisiknya. Dan kemudian, ruangan itu meledak dalam cahaya merah dan hijau yang menyilaukan. Gelombang energi menelan Arya, Bayu, Xin Yue, dan Raga, melemparkan mereka ke dalam void gelap yang tak dikenal, seperti dimensi saku yang menelan segalanya. Kristal retak, tapi tidak hancur, dan suara tawa Pangeran Kelam bergema di void. Kau pikir ini akhir, pewaris? Ini baru permulaan kegelapanmu. Bersambung ke bab 65.